Ada orang yang berkata bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan Allah itu ada di atas. Namun persoalannya, apakah pernyataan orang tersebut bisa kita benarkan? Untuk mengetahui jawabannya, kami akan membacakan kitab daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, yaitu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, punya kami, halaman 21, terbitan Darul Ansor. Di sini beliau menjelaskan, wa annallaha ta'ala istawa 'alal arsy 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi aradahu istiwaan munazzahan 'anil mumarasati wal istiqrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqali. Wa annallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, istawa 'alal arsy, beristiwa 'alal arsy. Namun bagaimana istiwanya Allah menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Yaitu 'alal wajhil ladzi qalahu, sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil ma'na alladzi aradahu, dan dengan makna atau maksud yang Allah kehendaki, istiwaan munazzahan 'anil mumarasati, yaitu dengan istiwa yang disucikan dari al-mumarasah atau bersentuhan, wal istiqrari, dan bertempat. Jadi Allah itu tidak menjadikan arsy sebagai tempatnya, wat tamakkuni atau tempat, sama ya, wal hululi, dan hulul. Contoh hulul itu ada gelas dimasukkan air, lah itu namanya hulul. Allah itu enggak seperti itu. Wal intiqali, dan intiqol, dulunya nggak di arsy kemudian pindah ke arsy, atau dari arsy turun kemanalah dan semacamnya. Nggak seperti itu. Ini menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau itu tafwidul makna wal kaifiyah, memasrahkan arti atau maksud yang sebenarnya maupun caranya bagaimana, lari ke Allah, terserah Allah. Itu namanya metode tafwid. Tidak seperti apa yang dipahami oleh kaum sebelah, yaitu istiwa dimaknai bersemayam. Setelah dicek bersemayam itu di kamus apa? Ayo di KBBI. Ada yang bermakna duduk lah. Allah itu enggak seperti itu, teman-teman. Jadi kita itu ketika mendengar ayat istawa seumpama ya, atau ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita cukup mengatakan Allah istiwa 'alal arsy. Jadi gak usah kita maknai. Itu menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi aradahu. Kalau sudah maknanya terserah Allah, maka salah orang itu ketika menterjemah istiwa dengan terjemahan ada di atas. Lah, ini sudah keliru. La yahmiluhul arsyu, Allah itu tidak dipikul oleh arsy, artinya Allah itu tidak ada di atasnya arsy. Balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi. Bahkan arsy dan pemikul-pemikulnya arsy itu sendirilah yang dipikul atau dipelihara dengan kelembutan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqhuruna fi qabdatihi, dan arsy maupun para pemikulnya, malaikat maksudnya ya, itulah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuasai oleh kekuasaannya Allah. Wa huwa fauqal arsy wa fauqa kulli syai'in ila tuhumis tsara, dan Allah itu di atas arsy dan di atas segala sesuatu. Tapi ingat ya, kata kuncinya tadi, berbicara atas itu bukan berbicara arah ya. Contohnya dia itu atasanku, ini bukan berbicara arah, bukan ya. Ila tuhumis tsara, sampai hal-hal yang paling bawah di ujung bumi seumpama ya. Fauqiyatan, atau boleh fauqiyatun, fauqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was samai, dengan ketinggian yang mana ketinggiannya itu tidak menambah dekat kepada arsy dan juga tidak menambah dekat kepada langit. Ini bukti bahwa Allah, kalau berbicara Allah itu tidak berbicara arah, jarak, dan semacamnya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Oleh sebab itulah ketinggian Allah itu maksudnya dia itu tidak lebih dekat dengan arsy ataupun langit dibanding
orang yang di bawah seumpama. Enggak seperti itu. Ini juga membantah orang yang mengatakan kalau kita di atas gunung maka lebih dekat kepada Allah. Enggak seperti itu, yaitu fauqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was samai bal huwa rafi'ud darajati anil arsy. Bahkan Allah itu tinggi derajatnya dari arsy. Jadi ini yang dimaksud rafi'ud darajati, tinggi derajatnya. Kama annahu rafi'ud darajati anis sara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi derajatnya dari as-sara atau hal-hal yang paling bawah di dasar bumi. Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjudin. Dan meskipun demikian Allah itu maha dekat dengan setiap hal-hal yang ada. Tapi ingat lagi ya, kata qarib dekat bukan berbicara jarak. Ini kata kuncinya, sudah diingat-ingat ya. Jadi kalau kita berbicara Allah maha dekat, kayak Allah itu maha tinggi, itu bukan berarti kita berbicara jarak atau arah, bukan. Itu cuma sekedar isyarah ketika kita ngomong begitu teman-teman ya. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil waridi. Dan Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat leher. Nah, tapi ingat lagi ya, ini bukan berbicara jarak, ini secara maknawiyah ya. Karena Allah itu tidak seperti apapun. Dekatnya Allah dengan kita ya, jangan dibayangkan seperti kita dekat dengan teman, jaraknya, bukan. Makanya ini kata kuncinya ya, kalau berbicara Allah gak perlu kita itu teringat arah atau jarak, bukan seperti itu. Ini akidah daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa huwa ala kulli syai'in syahidun, dan Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Di sini kami akan membacakan kitab Al-Fiqhul Akbar, yang mana kitab ini dinisbatkan pemiliknya atau pengarangnya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Punya kami tepat di halaman 161. Beliau di sini menyatakan, qultu ara'aita law qila aina Allahu ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala ma kana qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allahu ta'ala walam yakun aina. Jadi ketika kita ditanya aina Allahu ta'ala, di mana Allah, faqala yuqalu lahu, maka kita katakan kepada penanya itu, kana Allahu ta'ala wala ma kana qabla ay yakhluqal khalqa, Allah itu sudah ada dan tidak ada tempat sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa kana Allahu ta'ala walam yakun aina, dan Allah itu ada, walam yakun aina, tidak ada kata di mana untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ada dimanapun. Ini keyakinan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarhus Sahihil Bukhari, tepat di juz ke-13 halaman 407 terbitan Darul Ma'rifah. Wa dhahaba a'immatus salafi ilal inkifafi anit ta'wili wa ijra'i dhawahiri ala mawaridiha wa tafwidhi ma'aniha ilallahi ta'ala. Para imam ulama salaf itu enggan atau tidak mau mentakwil ayat-ayat ataupun hadis tentang masalah sifat, tetapi mereka itu membiarkan ayat itu datang dengan apa adanya. Wa tafwidhi ma'aniha ilallahi ta'ala. Namun mereka itu memasrahkan maknanya, memasrahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya terserah Allah. Allah cuma yang tahu maknanya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengatakan Allah ada di atas arsy, Allah ada di atas, Allah ada di atas langit. Itu kan sudah bukan tafwidul makna. Kalau ulama salaf itu tafwidul makna, cukup dibaca saja maknanya, maksudnya terserah Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi yang katanya ini merupakan murid daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau Imam Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, tepat di juz 8 halaman 105 terbitan Muassasatur Risalah, faqauluna fi dzalika wa babihi al-iqraru wal imraru wa tafwidu ma'nahu ila qailihi as-sadiqil ma'sumi. Pendapat kami ataupun pendapatnya beliau sendiri ya, yaitu Imam Az-Zahabi dalam masalah itu, dalam hadis-hadis sifat, al-iqraru, mengakui saja bahwa itu benar adanya, datang dari Nabi, itu benar ada di Al-Quran, itu namanya ikrar. Wal imror, dan membiarkan begitu saja. Tapi ingat, wa tafwidhu ma'nahu ila qailihi as-sadiqil ma'sumi.
dan memasrahkan maknanya, memasrahkan maksudnya kepada yang mengucapkannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqil maksum. Oleh sebab itulah Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tepat di juz ke-13 halaman 412 terbitan Darul Ma'rifah, qala Al-Kirmaniyu qauluhu fis sama'i zahiruhu ghairu muradin idzillahu munazzahun anil hululi fil makani lakin lamma kanat jihatul uluwi asyrafa min ghairiha adafaha ilaihi isyaratan ila uluwi dzati wasyifati wa binahwi hadza ajaba ghairuhu anil alfazil waridati minal fawqiyyati wa nahwiha. Imam Al-Kirmani berkata, qauluhu fis sama'i, maksud daripada ucapan fis sama di langit, zahiruhu ghairu muradin, zahirnya bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Idzillahu munazzahun anil hululi fil makani, sebab Allah itu harus disucikan dari sebuah tempat. Lakin lamma kanat jihatul uluwi asyrafa min ghairiha, tetapi ketika arah atas itu dianggap lebih mulia daripada arah-arah yang lain, adhafaha ilaihi isyaratan ila ulwi dzati wasifati, akhirnya istilah atas, bahasa atas itu dipakai hanya sekedar untuk isyarah. Ingat ya, isyarah akan mulianya zat Allah dan sifat Allah. Begitu teman-teman, bukan zatnya Allah itu ada di atas, tapi yang dimaksud atas arah, enggak seperti itu para ulama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.